Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala kita ucapkan atas semua kebaikan yang Allah telah berikan kepada para hamba dalam kehidupan. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sampai wafat kita, agar kita terus berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Teruntuk kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim. Dan bahasan kita masih bahasan akhlak. Di fasal yang kedua, yaitu terkait dengan akhlak sabar dan menanggung gangguan. Al-faslu tsani fi khuluqis sabri wa ihtimalil adha. Fasal yang kedua tentang akhlak sabar dan menanggung gangguan sesama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara akhlak yang baik, akhlak yang mulia yang seorang hamba menghiasi dirinya dengannya adalah bersabar dan menanggung gangguan apa saja dari sesama di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi kemaksiatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di dalam musibah yang ditentukan oleh Allah Jalla wa Ala. Para ulama mereka memberikan definisi sabar adalah habsun nafsi ala ma takrahu, yaitu menahan diri terhadap apa saja yang tak disukai. Atau dalam ungkapan yang lain, ihtimalul makruhi binau'in minar ridha wa taslimi, yaitu menanggung apa saja yang dibenci, apa saja yang tak disukai dengan ridho dan pasrah
ridho dan pasrah menerima sesuatu yang telah ditetapkan itu baginya. Seorang muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka dia menahan diri atas apa saja yang tak disukai oleh jiwanya, nafsunya. Dan perlu diketahui para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sabar itu dibagi oleh para ulama itu menjadi 3 bahagian. Yang pertama adalah as-sabru fi ta'atillahi. Yang pertama adalah bersabar di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah as-sabru an ma'siyatillahi. Yang kedua adalah bersabar dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillahi. Yang ketiga adalah bersabar di atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan jelaskan satu persatu. Sabar itu mencakup ketiga hal ini, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan as-sabru fi ta'atillahi, yaitu bersabar di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mengapa butuh sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah? Mengapa butuh sabar di dalam beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya jiwa nafsu manusia itu sesungguhnya tidak ingin diperintah. Jiwa manusia berat baginya untuk menerima beban-beban perintah. Jiwa manusia itu sifatnya adalah bebas, lepas, tanpa ada ikatan. Itu sifatnya. Dia tidak ingin terikat dengan beban perintah apapun. Sehingga para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah butuh untuk menahan diri, menahan nafsu, menahan jiwa ini agar dia terus berada di atas atau di dalam ketaatan kepada Allah. Lebih-lebih para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketaatan kepada Allah itu, ibadah-ibadah kepada Allah itu adalah dengan menghadirkan perbuatan-perbuatan. Itu lebih berat. Sehingga untuk menghadirkan dan melakukan perbuatan ini yang tadinya sifat asal dari jiwa nafsu manusia itu tidak ingin terikat dengan perintah dan beban apapun, maka butuh untuk menyabarkan diri, menahan diri di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang itu merupakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, ini mengapa butuhnya kita bersabar di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jiwa kita yang sifatnya ingin bebas, lepas, tidak terikat dengan beban apapun, maka dia tidak ingin diikat dengan beban perbuatan-perbuatan ini, menghadirkan perbuatan ini, menghadirkan ibadah ini. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka apabila kita ingin kita ingin diri kita, jiwa kita
itu selamat, maka kita harus sabarkan diri kita ini untuk dia terus berada di atas ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, jenis sabar yang kedua adalah as-sabru an maksiatillah, yaitu bersabar dari bermaksiat kepada Allah. Maksudnya adalah menahan diri untuk tidak mendurhakai Allah, melakukan keharaman-keharaman Allah, menyabarkan diri, menahan diri untuk tidak melakukan keharaman-keharaman yang Allah telah haramkan. Larangan-larangan Allah yang telah Allah larang manusia darinya. Menahan diri, menyabarkan diri untuk tidak melakukan kedurhakaan, pelanggaran, larangan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, mengapa untuk menjauhkan diri dari maksiat ini butuh kesabaran? Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita butuh untuk menahan diri dan menyabarkan diri, untuk kita tidak melakukan kemaksiatan, untuk kita tidak melakukan kedurhakaan kepada Allah. Mengapa? Karena sesungguhnya jiwa kita itu condong kepada keburukan dan kemaksiatan, condong kepada dosa dan pelanggaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan perkataan Nabi Yusuf alaihi salam di dalam surah Yusuf ayat 100 kalau tidak salah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innan nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu jiwa manusia itu memerintahkan, ya, la ammaratum bisu, benar-benar, ya, memerintahkan kepada keburukan, kepada kejelekan, demikian. Bahkan jiwa itu memerintahkan demikian. Nah, oleh karenanya kita harus menyabarkan diri, menahan diri para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hal ini dan hal itu adalah dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, ya. Butuh kita menyabarkan diri kita. Butuh kita menyabarkan diri kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lebih-lebih pula, ya, terkadang ada faktor internal. Tadi kita sebutkan itu internal ada nafsu, yaitu sekarang eksternal, faktor luar yang juga ternyata mengajak manusia untuk durhaka kepada Allah, ya, mengajak jiwa ini untuk durhaka kepada Allah, melakukan dosa-dosa, demikian, ya. Syaitan baik dari kalangan jin dan manusia itu mengajak manusia kepada pelanggaran, kedurhakaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, Inni khalaqtu ibadi hunafa'a, sesungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku itu dalam kondisi lurus. Aku ciptakan, ya, hamba-hambaku itu dalam kondisi lurus. Fa'atathumus syayatinu fajatalathum, maka datang setan-setan itu kepada mereka, lalu dia menyimpangkan mereka, menyesatkan mereka, demikian, ya. Jadi ini faktor eksternal, faktor luar, ya, syaitan yang juga mengajak kepada dosa, keburukan, kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah, ya. Maka butuh kita menyabarkan diri kita, ya. Jadi kita ini punya dua musuh internal dan eksternal.
internal nafsu itu yang suka kepada ya dosa, suka kepada memerintahkan kepada keburukan, pelanggaran. Dan kita juga punya musuh dari eksternal, faktor luar yang juga sama mengajak kepada keburukan, dosa, pelanggaran. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka ini semakin kuat kita harus menjaga diri kita, menahan diri kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah, ya, dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Hanya saja para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, tingkatan yang paling besar adalah bersabar di dalam ketaatan kepada Allah ketimbang bersabar dari bermaksiat kepada Allah. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya bersabar di dalam ketaatan kepada Allah itu menghadirkan perbuatan-perbuatan, menghadirkan amalan-amalan. Ini lebih berat bagi jiwa, ya. Karena ada bebannya, demikian, ya. Adapun bersabar dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini lebih ringan ketimbang hal tersebut, lebih ringan ketimbang hal tersebut. Mengapa lebih ringan? Dikarenakan cukup menahan diri untuk tidak menghadiri yang dilarang oleh Allah. Cukup menahan diri, mencegah diri untuk tidak mendekati, menghampiri, berinteraksi dengan apa yang diharamkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka itu sudah cukup dikatakan bersabar menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya ada sabar yang jenis ketiga yang sudah kita sebutkan tadi adalah as-sabru ala aqdarillah. Bersabar di atas takdir-takdir Allah. Maksudnya adalah menahan diri di dalam menghadapi takdir-takdir yang pahit, takdir-takdir yang buruk, takdir-takdir yang tidak disukai oleh jiwa, yang pada umumnya adalah musibah, ya, yang disebut dengan musibah, yang tak disukai oleh jiwa, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, mengapa butuh harus menyabarkan diri, menahan diri di atas apa yang ditakdirkan oleh Allah? Karena sesungguhnya jiwa ini tak suka dengan sesuatu yang buruk. Nah, itu pula dia, ya. Jiwa kita ini nggak suka dengan sesuatu yang buruk. Pengennya yang enak-enak, yang baik-baik, yang indah-indah, ya, yang nikmat-nikmat. Nah, ketika diberi musibah, itu adalah sesuatu yang tak disuka. Butuhnya untuk menyabarkan diri. Jangan sampai murka dengan apa yang telah Allah tetapkan dari musibah tersebut. Jangan sampai marah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, takdirkan tersebut. Menahan diri, ya, untuk tidak marah dalam hati dan tidak melampiaskan dengan ucapan maupun tindakan terhadap apa saja yang telah Allah tentukan dari musibah-musibah yang menimpa. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, butuh sabar, ya, butuh sabar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, seorang mukmin, seorang muslim, maka dia bisa untuk menahan diri, ya, pada 3 hal tersebut, ya. 3 macam kesabaran tersebut. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah, sabar dari bermaksiat kepada Allah, sabar di atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kenapa seorang muslim, seorang mukmin dia bisa menahan dirinya, bersabar begitu? Karena dia memahami, seorang mukmin memahami
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bersamanya, menolongnya. Seorang mukmin menyadari bahwasanya sabar ini akan menghadirkan ya kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya dalam beberapa ayat Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Yaitu kebersamaan menolong, membantu, memperhatikan orang-orang yang sabar. Seorang mukmin dia bisa bersabar di dalam ketiga hal tersebut. Mengapa? Karena sesungguhnya dia memahami pahala sabar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan terus mengalir kepada dirinya tanpa batas. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 10, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dibalaslah orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa batas. Dibalas pahala orang-orang yang sabar itu tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala. Ngalir terus, ya, terus ngalir. Ya, tanpa batas. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, luar biasa, ya. Nah, itu seorang mukmin makanya bisa dia bersabar. Ya. Dan ini dikuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna idhamal ajri ma'a idhamil bala'i. Inna idhamal ajri ma'a idhamil bala'i. Wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhtu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya besarnya pahala itu seiring dengan besarnya bala musibah yang menimpa. Walaupun kita katakan ya ini sabar dalam atau di atas takdir-takdir Allah. Ya. Hadis ini datang itu untuk menjelaskan sabar di atas takdir-takdir Allah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, pahala yang besar ya itu seiring dengan ya sabar. Seiring dengan sabar terhadap musibah yang menimpa. Semakin besar sabar dalam menghadapi musibah yang besar, maka begitu juga pahala yang besar akan dia dapatkan. Maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Demikian. Semakin besar sabar di dalam menghadapi musibah yang besar, ya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Demikian para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Bahkan berikutnya seorang mukmin muslim itu bisa dia terus bersabar karena ternyata bukti cinta Allah Subhanahu wa taala ya itu adalah dengan memberikan bala musibah ujian. Kelanjutan dari hadis yang kita sebutkan, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila mencintai satu kaum maka Allah menguji mereka, memberikan ujian kepada mereka. Ya bala musibah, ibtalahum bala ya. Allah berikan bala musibah sebagai ujian bagi mereka gitu. Maka seorang mukmin, seorang muslim dia bisa bersabar, menahan dirinya. Kenapa? Ini bukti cinta Allah loh gitu. Ini bukti cinta Allah loh. Allah sedang cinta sama saya diuji ini, begitu, ya. Maka pilihan seorang mukmin, seorang muslim adalah dia sabar, ridho. Dia tidak akan marah dan murka kepada apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Kelanjutan dari hadis yang
Diriwayatkan oleh Imam Tabrani, faman radiya falahur ridha, maka siapa saja yang ridha maka dia dapatkan keridhaan Allah. Wah, siapa yang enggak pengen ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Ya. Itu balasan yang besar di surga, lebih besar ketimbang nikmat-nikmat surga berupa bidadari, ya, sungai-sungai, kenikmatan berupa makanan dan minuman, pasangan hidup dan seterusnya. Nikmat keridhaan Allah itu lebih besar. Nah, cobalah sabar, ridho dengan apa yang Allah tetapkan, demikian. Dan seorang mukmin, seorang muslim tidak akan murka, nggak akan marah dengan apa yang telah Allah tetapkan. Ya, kenapa? Dia takut Allah marah dan murka kepadanya. Takut Allah marah dan murka kepadanya. Ya, waman sakhita falahu sukhtu. Siapa saja yang murka dan marah dengan ketetapan Allah, maka dia mendapatkan kemurkaan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita takut ya Allah murka. Ya. Kita takut Allah marah sama kita. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pula yang membuat seorang mukmin dia bisa bersabar. Sabar, ini akhlak yang luar biasa, ya. Akhlak seorang mukmin, ya. Yang dimiliki oleh seorang mukmin, dia terus bersabar. Terkait dengan bersabar, ya, dengan 3 bentuk sabar ini, ketahuilah bahwasanya apa yang telah Allah tetapkan, baik itu berupa perintah-perintah Allah, maka dia bersabar untuk melakukannya. Begitu juga yang ditetapkan oleh Allah berupa larangan-larangan Allah, maka dia bersabar untuk menjauhinya. Begitu juga takdir-takdir Allah yang Allah tetapkan, takdir-takdir Allah yang Allah tetapkan. Atau apa yang Allah tetapkan berupa takdir-takdir buruk yang menimpa dirinya, maka dia bisa bersabar. Dia menyabarkan dirinya. Ketahuilah, seorang mukmin, seorang muslim, dia menyadari apa yang telah Allah tetapkan itu semuanya dia mampu untuk melewatinya. Karena ketika Allah tetapkan, maka ini adalah sesuatu yang dimampui oleh manusia dan hamba. Karena Allah tak zalim memberikan beban di luar kemampuan para hamba. Allah enggak zalim itu. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu Allah tabaraka wa ta'ala tidak zalim kepada siapapun. Allah itu laisa bidzallamil lil abid, tidaklah zalim kepada para hamba, tidak, ya. Tidak zalim kepada para hamba sedikit pun. Allah tak melakukan kezaliman kepada para hamba, ya. Ketika Allah berikan beban, perintah, larangan, begitu juga musibah-musibah, manusia hamba itu mampu untuk melewatinya. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan beban kepada satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Lihat itu, ya. Sadari para hamba sekalian, ya. Sadari bahwasanya apapun yang Allah tetapkan itu mampu kita untuk melaluinya, untuk menghadapinya, mampu. Ya. Perintah Allah kita mampu untuk melaksanakannya, tapi sesuai dengan kemampuan pula, ya. Larangan Allah kita lebih mampu untuk menghindarinya. Musibah-musibah yang menimpa kita mampu untuk melewatinya. Demikian. Enggak mungkin Allah zalim, ya, kepada para hambanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Makanya akhlak seorang mukmin, seorang muslim itu adalah diantaranya sabar. Itu akhlaknya, sabar dia. Bahkan ini ciri orang beriman. Sebagaimana Nabi SAW sampai takjub loh, ya. Rasulullah sampai takjub dengan orang beriman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, fa inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu
sarra syakara fakana khairal lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairal lahu. Kata Nabi SAW, sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan perkara orang beriman, perihal orang beriman. Karena sesungguhnya perihalnya, perkaranya, urusannya selalu baik, seluruhnya. Dan tidaklah hal itu terjadi, berlaku bagi seorang pun kecuali bagi orang beriman. Nih, orang beriman begini, baik terus kondisinya, baik terus urusannya, baik terus perihalnya. In asabatu sarra syakara, kalaulah hal-hal yang menyenangkan itu menghampiri dirinya, dia bersyukur, fakana khairal lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara, kalau hal-hal yang memudaratkan, hal yang tak mengenakkan, hal yang menyusahkan, yang menyempitkan, pokoknya yang dibenci oleh jiwanya, itu datang kepada dirinya, mengenainya, menimpanya, sabara, dia bersabar, fakana khairal lahu, maka itu baik baginya. Sabar dan syukur, syukur dan sabar, inilah kiat, inilah dia jurus yang dipakai oleh orang beriman dalam menghadapi kehidupan ini. Sesungguhnya para hamba Allah rahimani rahimakumullah, hidup ini itu warnanya cuma dua, warna baik, warna buruk gitu kira-kira. Maksudnya adalah ya, kehidupan ini kalaulah tidak dia hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, hal-hal yang bahagia, hal-hal yang menyenangkan, ya hal-hal yang kebalikannya berikutnya, hal-hal yang buruk, hal-hal yang sempit, hal-hal yang jelek. Hidup ini demikian, ada kebaikan, ada keburukan, ada kelapangan, ada kesempitan, ada kebahagiaan, ada kesusahan. Ada keindahan, ada kejelekan. Nah, seperti itu. Ya. Hidup ini silih berganti di antara dua hal ini. Maka seorang mukmin pun di dalam menghadapi kedua warna hidup seperti ini itu selalu baik karena punya dua kiat, yaitu kiat sabar dan syukur. Nah, gitu. Syukur ketika diberi, bersyukur ketika diberi, bersabar ketika diuji. Nah, itu dia, masya Allah ya, luar biasa ya, orang beriman begitu. Ya. Nah, sekarang tepuk dada, tanya diri siapa? Orang beriman bukan? Nah, gitu ya. Kalau beriman, masya Allah ya, miliki dua hal yang menakjubkan ini, ya, sabar dan syukur. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, sabar itu adalah akhlak orang beriman. Ya, bahkan tadi sudah kita katakan itu ciri orang beriman. Lebih-lebih orang beriman ini ketika dia menghadapi kehidupan yang tidak membahagiakan, yang menyulitkan, yang mengandung kesempitan, kesusahan, kepayahan, kesulitan, kesusahan, kepayahan, kesempitan dan seterusnya, hal-hal yang memperburuk ya, hal-hal yang merupakan keburukan. Dia terus bersabar. Dia bersabar. Karena dia yakini para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hal-hal tersebut itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Hal tersebut itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Apa saja yang menimpa dari keburukan itu, ya, itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Dia yakini itu. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim, baik itu rasa capek, penatnya, gundah gulananya, penyakitnya, sakitnya, ya, kesedihannya, gangguannya, demamnya, sampai pun duri yang menusuknya. Tidaklah hal itu menimpanya melainkan dengannya Allah menghapuskan dosa dan kesalahannya. Masya Allah. Illa kafarallahu biha min khotoyahu. Dengannya Allah menghapuskan khotoyahu, kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Masya Allah. Ya, begitu. Bahkan seorang mukmin, seorang muslim meyakini juga dengan musibah yang menimpa itu akan meninggikan derajatnya. Ini pula yang membuat dia semakin bertahan untuk sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'mina min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajatan aw hatta anhu biha khati'atan." Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada musibah yang menimpa seorang mukmin. Tidak ada musibah yang menimpa seorang mukmin melainkan dengannya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya atau dengannya Allah menghapuskan kesalahan dan dosanya. Masya Allah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini luar biasa. Ya. Maka ini akhlak yang mulia para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka bersabar ya, terus bersabar ya. Bersabar. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang ya, dengan menyebutkan firman-firman Allah dan sabda Rasulullah SAW ya dalam kitab Minhajul Muslim ini, insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, maka silakan hubungi nomor layanan kami yang tertera di layar kaca Anda. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Nah, ini beberapa sudah masuk pertanyaan. Pertama, Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Izin bertanya, apakah bisa dikatakan maksiat jika saya menolong seseorang yang sedang diuji rumah tangganya dengan istrinya? Contoh, si A minta cerai ke si B. Karena si B banyak ujiannya, ana mensupport agar tidak futur. Apalagi beliau terkena stroke. Dosakah saya Ustaz? Saya ulangi ya. Pertanyaannya, apakah bisa dikatakan maksiat jika saya menolong seseorang yang sedang diuji rumah tangganya dengan istrinya? Contoh, si A minta cerai, berarti si A ini istrinya. Minta cerai ke si B, berarti ini suaminya. Ya, si B yaitu suaminya banyak ujiannya, ya. Karena si B banyak ujiannya, ana mensupport agar tidak futur, apalagi beliau terkena stroke. Dosakah ana? Ustaz, syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa peduli dengan saudaranya, ya. Bentuk menolong dan membantu orang yang sedang diuji rumah tangganya dengan cara membantu suaminya, memberikan support agar tidak futur. Ya, ini tentunya kebaikan. Kok bisa dikatakan ya ini merupakan bentuk maksiat? Dari mana? Ya. Memberikan support kepada suaminya, sabar,
ya, untuk bersabar gitu ya. Jangan futur. Apalagi terkena stroke ya, sehingga harus harus disabarkan. Ini ujian. Ya, demikian. Bisa dengan cara ya menyampaikan penjelasan seperti apa yang kita sampaikan tadi dalam materi, bisa ya, menyampaikan Al-Qur'an dan hadisnya demikian untuk sabar ya. Maka kita katakan ini bukan merupakan maksiat. Dari mana ya menjadi maksiat? Ya kalau contohnya mendorong sang istri untuk minta cerai, ya barangkali mungkin. Nah ini bisa jadi apa? Bisa jadi jatuh kepada dosa, bisa jadi, walaupun kita katakan belum tentu, ya. Apalagi motivasinya kalau minta cerai, nanti setelah itu mau dinikahi. Nah ini yang bahaya ini. Ini bisa jatuh kepada takhbib, dosa takhbib, ya, tidak boleh. Tapi kalau seandainya sang istri bertanya, apakah boleh saya minta cerai dari seorang suami yang ternyata tidak bisa memenuhi kewajibannya karena stroke contohnya, gitu ya. Tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin. Yang dikhawatirkan nanti kufur, ya, sang istrinya. Maka sebelum kita menjawab pertanyaan itu dari sang istri itu, maka yang kita harus berikan kepada sang istri edukasi berupa sabar, gitu, bersabar, setia dalam suka dan cinta, begitu ya. Bukan oke, silakan, boleh, nah gitu. Tapi diberikan motivasi dulu untuk bersabar, ya, bersabar, untuk memberikan motivasi agar dia bisa menjadikan ya pelayanan kepada sang suami saat ini yang dahulunya ya berjibaku, pontang-panting, banting tulang untuk memenuhi nafkah keluarga. Namun kali ini karena diuji dengan sakit seperti ini, inilah peluang untuk bisa mendapatkan surga Allah, keridhaan Allah lewat ridho suami. Nah begitu. Nah itu yang dimotivasi untuk setia dalam suka dan cinta, begitu diberikan motivasi. Nah kalau dia bertanya, Ustadz tidak sanggup Ustadz, contohnya, saya tidak sanggup. Pertama saya tidak sanggup katanya mungkin untuk mencari nafkah sendiri. Kemudian saya nggak sanggup juga bila, maaf katanya, saya tidak bisa mendapatkan hak biologis. Saya takut saya berzina, contohnya begitu. Kalau seperti ini kondisinya sudah mendesak, barulah setelah itu diberikan fatwa kepadanya, hukumnya boleh gitu, ya. Ya jangan ujuk-ujuk kata orang Jawa, jangan ya di awal-awal sudah boleh langsung, tapi berikan motivasi, demikian ya, demikian. Adapun terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan, ya bukan merupakan maksiat tentunya ketika memberikan ya support, dukungan kepada sang suami ya yang dia ditimpa penyakit stroke agar dia tidak futur ya kufur kepada Allah ya. Maka bersyukur kepada Allah terus, kemudian bersabar, begitu ya, sabar. Mudah-mudahan ada solusinya. Ya, demikian. Seperti itu. Dan sang istri juga disabarkan tentunya, ya, demikian. Wallahu taala a'lam, afwan. Baik, di sini ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Afwan mengganggu waktunya. Saya mau bertanya tentang KPR, rumah BTN syariah. Prosedurnya kita mendatangi perumahan yang diinginkan untuk membeli salah satu rumah. Kemudian perumahan akan mengajukan rumah ke bank syariah tersebut.
Nanti bank syariah tersebut membeli rumah dan menjual pada kita dengan akad jual beli, otomatis saat menjual itu harga jadi naik, ya, karena menjual kembali rumahnya. Rumah tersebut dari awal sudah atas nama pembeli. Cicilannya sesuai harga akad jual beli dengan bank syariah tersebut. Misalnya cicil selama 10 tahun, maka harga rumah dibagi 120 bulan. Cicilan tidak berubah-ubah, yaitu flat, ya, tanpa bunga walaupun terlambat membayar. Saudara saya pernah telat membayar sampai 3 bulan, tapi cicilannya tidak bertambah ataupun berkurang, ya. Dan otomatis lunas jika orang tersebut menyicil, ya. Otomatis lunas jika orang yang menyicil itu meninggal dunia, seperti itu. Saudara saya sedang menjalankan cicilan tersebut, Ustaz. Apakah prosedur tersebut salah satu bentuk riba? Mohon penjelasan Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk akad seperti ini adalah akad al-wa'du bisyira atau al-amru bisyira. Ya, ini termasuk murabahah kontemporer saat ini, ya. Demikian. Tapi harus terpenuhi syarat untuk keabsahannya. Ya, apa itu syaratnya? Ada 4 syarat minimalnya. Yang pertama adalah, ya, antara bank dengan calon pembeli itu tidak ada kesepakatan harga sebelum barang itu atau rumah itu dibeli oleh pihak bank. Jadi bukan di awal itu sudah menentukan harga dulu. Contohnya dia katakan begini, nanti kalau jadi beli sama kami, ya, maka keuntungan itu adalah sekian, ya, atau sekian persen, atau disebutkan nominalnya, demikian. Atau langsung disebutkan harga jualnya. Jadi nanti kalau beli sama kami, ya, harga jualnya sekian, ya. Nah, yang seperti ini tidak dibolehkan. Jadi syarat pertama tidak ada kesepakatan harga atau, ya, keuntungan profit yang mengikat yang disampaikan oleh pihak, ya, perbankan. Tidak boleh ada penyebutan itu. Ya, seperti itu. Karena ini melanggar, ya, larangan Nabi SAW menjual barang yang belum dimiliki. Kata Nabi SAW, la tabi' ma laysa indak, jangan kamu jual barang yang belum kamu miliki. Nah, kalau pihak bank sudah menyebutkan tentang keuntungan atau harga jual, sementara rumah itu belum dibelinya dari developer, pihak perumahan, maka berarti pihak perbankan menjual barang yang belum dimiliki, dan calon pembeli itu membeli barang yang belum dimiliki oleh sang pihak bank. Nah, ini tidak boleh, melanggar larangan tersebut. Makanya jangan ada kesepakatan. Lalu bagaimana? Ya, perintahkan aja untuk beli. Sampaikan kepada pihak bank, ya, kami memang akan beli. Ya, silahkan beli saja dulu dari pihak perumahan. Nah, seperti itu. Kalau ditanya mana rumahnya, ini contohnya tipenya ini, posisi di sini, demikian. Nah, begitu, ya. Baik, syarat yang kedua adalah, ya, berpindah kepemilikan, ya, dari pihak perumahan kepada pihak bank. Walaupun, ya, atas nama dari sang calon pembeli. Ya, walaupun atas nama calon pembeli, tapi ini hanya, ya, masih perintah beli atau janji beli, ya. Nanti ada syarat ketiga yang akan kita sebutkan, ya. Yang jelas, ya, harus berpindah dulu. Jadi apa bentuk berpindah? Yaitu pihak perbankan membayar kontan rumah tersebut. Itu sebelum akad dengan calon pembeli. Sebelum akad, ya, yang diberlakukan antara sang pihak perbankan dengan calon pembeli, yaitu akad jual beli, maka sang, ya, pihak bank itu wajib membeli dahulu
Tadi syarat pertama tidak boleh menentukan harga. Pokoknya beli aja dulu, jangan ada transaksi. Ya, demikian. Tidak ada harga yang mengikat, tidak ada penentuan keuntungan yang mengikat. Berpindah dulu kepada siapa? Pihak bank. Dibeli dulu, kontan dibeli. Dipegang kunci, demikian. Surat-surat dialihkan kepada pihak bank. Walaupun nantinya itu atas nama ya calon pembeli. Walaupun sudah atas nama calon pembeli, tapi syaratnya ya itu sudah dimiliki oleh pihak bank. Buktinya surat-surat sudah di tangan bank, uang sudah diserahkan kepada sang pihak perumahan atau developer, demikian ya. Baik, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah ya ada hak khiyar, yaitu bisa membatalkan akad jual beli. Jadi tidak mengikat. Contoh, ternyata ketika sudah dibeli oleh pihak perbankan rumah tersebut, ketika dalam penentuan cicilan atau harga totalitasnya ya itu ternyata nggak cocok, harganya kemahalan, maka tidak boleh memaksa pihak calon pembeli itu untuk membeli karena dia hanya calon. Walaupun tadi perintah beli, nanti ku beli, ternyata karena nggak cocok, ya tidak cocok, harganya kemahalan contohnya. Ya, inilah dia namanya syarat yang ketiga, ada hak khiyar, yaitu hak untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli tersebut, demikian. Syarat yang keempat adalah ya tidak ada denda keterlambatan. Tadi sudah disebutkan ternyata tidak ada dendanya. Nah itu sudah bagus, berarti syarat keempat ini sudah ditiadakan. Nah begitu. Nah ada sebahagian yang menambahkan tidak ada ya tidak ada tidak ada jaminan ya, tidak ada jaminan. Maksudnya tidak ada jaminan adalah tidak ada pihak takmin ya. Dalam bahasa Indonesia takmin ini kita katakan wallahu alam ya, pokoknya dijamin begitu, lantas ya nanti ada memberikan pembayaran dengan preminya, demikian. Tapi yang jelas kalau pihak pembeli tidak dilibatkan ya, hanya itu pihak perbankan saja, maka yang melakukan kesalahan pihak perbankan. Ya, pihak perbankan. Nah, kalau 4 syarat ini saja sudah tercukupi, maka insya Allah Ta'ala sudah cukup ya, sudah terpenuhi, maka sudah cukup insya Allah. Demikian ya. Maka silakan barangkali ini diteliti ulang ya, dengan memenuhi 4 syarat ini insya Allah Ta'ala sudah mencukupi. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, saya pernah dengar ada selawat, jika kita amalkan pahalanya bisa menolong keluarga kita dan orang tua kita dari api neraka, meskipun mereka berada dalam api neraka. Dan kalau boleh tahu itu selawat apa ya Ustadz, dan gimana lafadz selawatnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saya tidak mengetahui selawat ini ya. Ini barangkali dikarenakan keterbatasan ilmu saya ya, kedangkalan ilmu saya. Bagi barangkali para pemirsa ya, para pendengar sekalian yang pernah menemukan dalil tentang riwayat ini, dalil tentang selawat ini, mohon dibagi ya, silakan di-share kepada admin ya, nanti bisa mengarahkan kepada saya. Barangkali
Kalau ada hadisnya, nanti saya akan coba untuk teliti hadisnya, demikian. Apakah sahih ataukah tidak, demikian. Tapi sesungguhnya mestinya pertanyaan ini diarahkan kepada orang yang mengamalkan atau orang yang menyatakan adanya selawat ini. Ya. Karena hukum asal dari amalan itu adalah dia tertahan. Ya. Sampai ada dalil yang memerintahkan. Nah, bagi orang yang mengamalkan, maka dia harus menghadirkan dalilnya atas amalan yang dilakukannya. Karena tadinya tidak boleh untuk dilakukan, menunggu ada perintah baru dilaksanakan. Nah, seperti itu. Jadi yang ditanyakan mestinya ini kepada orang yang ditanya adalah orang yang mengamalkan atau orang yang menyatakan. Adapun saya pribadi, karena saya tidak tahu ya tentang dalilnya, tentang dalil selawat ini, maka saya pribadi tidak mengamalkan selawat tersebut. Ya, saya pun nggak tahu ya selawat tersebut. Ya, saya pun tidak tahu dalilnya. Baru kali ini tahunya selawat tersebut. Ya, kemudian tak tahu pula dalilnya. Ya, wallahu taala alam. Ya, mohon berbagi ya ilmu kalau seandainya ada ya dalilnya. Ya, saya butuh dalilnya. Ya, karena amalan-amalan menciptakan amalan, kita mampu untuk bisa menciptakan amalan. Tapi yang dibutuhkan adalah dalil Al-Quran dan hadisnya yang khusus memerintahkan atau yang mensyariatkan selawat tersebut atau amalan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, silakan ya yang ingin bertanya ya ajukan pertanyaan tersebut ke nomor layanan kami ya 08 12 12 12 8834 ya. Atau di nomor 08 22 88 88 66 30. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Ada pertanyaan seperti ini. Bismillah. Afan Ustadz izin bertanya perihal ini bagaimana? Kalau kita melepaskan amarah kita, contohnya sudah tidak bisa lagi terbendung. Karena dia sudah membuat marah. Apakah kita dapat murka Allah Subhanahu wa taala? Baik ya. Bismillah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan ini derajatnya hasan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kaffa ghadabahu kafallahu anhu adzabahu." Siapa saja yang menahan amarahnya, maka Allah menahan murka, menahan siksa darinya, ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bahwasanya anjuran untuk menahan marah ketika mampu untuk melampiaskannya. Dan balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala ya, itu akan ya menahan siksa darinya.
Nah, bagaimana dengan orang yang dia melampiaskan marahnya kepada orang yang layak untuk dimarahinya? Ya. Maka jika sesuai porsinya maka tidak ada dosa. Ya. Namun apabila di luar porsinya, di luar porsi berarti ada kedzaliman. Ya, seperti contohnya malah mencaci makinya, ya, menyebutkan kekurangannya, ya, menjelek-jelekkannya, menjelekkan orang yang dimarah tersebut, menghinanya, merendahkannya, begitu ya. Atau sampai menyakiti fisiknya dengan memukulnya. Kalau tadi dengan kata-kata itu menyakiti ya kehormatannya, hatinya. Lebih-lebih sampai contohnya mengambil hartanya, begitu ya. Ketika melampiaskan kemarahan tersebut, nah ini kedzaliman dan dosa. Tentu layak untuk mendapatkan kemurkaan Allah. Tapi kalau melampiaskan marah pada porsinya, ya, melampiaskan marah pada porsinya, bahkan marahnya itu, ya, itu karena Allah, maka ini marah yang benar, ya. Dengan suara keras contohnya, ketika orang tersebut ya meninggalkan perintah Allah, maka dimarahi. Contohnya seorang suami marah kepada istri ketika keluar rumah membuka aurat, maka marah sang suami. Ya. Marah sang suami dengan suara yang tinggi, ya. Seperti contohnya dikatakan dengan suara yang tinggi, "Apakah kamu tidak takut kepada Allah? Sudah sering aku sampaikan kepadamu," contohnya begitu. "Kemana akalmu?" Contohnya begitu, kalimat seperti itu. "Kemana ya imanmu? Nggak takut kamu kepada Allah? Laki-laki yang melihat auratmu itu mereka berdosa dan sebabnya adalah kamu menanggung dosa mereka." Contohnya begitu, dengan suara yang tinggi. Nah, ini sesuai porsinya. Demikian ya. Ini sesuai porsinya. Ya, bahkan bisa jadi ini marah karena Allah, maka dapat pahala bisa jadi. Dan istri akan takut, contohnya begitu. Ini contoh saja, ya. Ini contoh, ya. Nah, kalau di luar porsi, artinya berlebihan, ya, tidak pada tempatnya, ya. Contohnya menyakiti dengan kalimat-kalimat yang menyakiti, ya. Merendahkan, ya, menghinakan, bahkan mungkin memukul dengan pukulan yang mencederai, ya, maka ini kita katakan ya sudah melakukan kedzaliman, ya ada dosa. Ini dikhawatirkan Allah murka kepadanya. Demikian, ya, wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, "Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, keponakan saya yang berusia 10 tahun membeli handphone bekas saya dengan cara mencicil. Saat ini pembayarannya belum lunas, tersisa setengah lagi. Awalnya saya tidak berpikir panjang apa yang terjadi jika anak di bawah umur pakai handphone dan sosmed. Akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi saya putuskan untuk mengambil handphone tersebut dan mengembalikan uang yang sudah dibayar keponakan saya tersebut. Apakah hal ini termasuk merampas Ustadz? Jika tidak, apakah setelah saya kembalikan uangnya, handphone tersebut menjadi hak milik saya?" Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama menyebutkan di antara ya syarat jual beli adalah orang yang melakukan transaksi jual beli tersebut terpenuhi syarat-syarat keabsahannya, seperti adalah baligh, berakal. Nah, sekarang anak yang usia 10 tahun ini sudah balik atau belum? Ya.
Kalau mumayyiz sudah jelas dia masuk usia mumayyiz, bahkan sudah lewat. Nah, masalah kebalikannya, balik apakah sudah ataukah belum, maka ini harus ditanyakan. Nah, kalau belum balik, Ustaz, bukankah boleh anak-anak itu dilatih untuk dia jual beli? Ya, kita katakan boleh, tapi dalam nominal harga yang tidak terlalu mahal. Itu pembiasaannya. Kalau terlalu mahal, maka ini dilihat apanya? Dilihat pertama izin orang tuanya. Ini pakai uang siapa dia bayarnya, kan begitu. Karena sesungguhnya biasanya anak-anak usia seperti ini dia belum memiliki harta. Demikian, ya. Maka butuh izin orang tuanya. Ya, seperti itu. Wallahu taala alam. Nah, kemudian ya kalau seandainya anak tersebut sudah balik dan itu uangnya, katakan seperti itu, ya. Hanya saja kita katakan ya ada di sisi mudarat yang akan didapatkan oleh sang anak tersebut bila dia menggunakan handphone Android yang ternyata ini bisa berselancar di dunia maya begitu ya. Maka kalau seperti ini ketika kita melihat mudaratnya, yang dilakukan bukan dengan cara membatalkan akad tersebut, yaitu dengan cara pertama adalah memberikan edukasi tentang penggunaan handphone, itu satu. Nah, itu dulu ya. Walaupun tanpa harus ada pengembalian uang dan barang atau handphone tersebut. Tidak mesti harus seperti itu. Edukasi dulu ya. Nah, ternyata apabila diberi edukasi ternyata tidak. Maka terjadi contohnya adalah terjadi sesuatu yang dikhawatirkan. Ternyata sang anak tersebut dia itu menggunakan handphone untuk hal-hal yang diharamkan. Demikian. Maka mintakan kepada dia untuk melakukan iqalah, pembatalan akad jual beli. Ya. Pembatalan akad jual beli, demikian. Iqalah namanya. Ya, mintakan kepada dia, ini minta maaf, iqalah. Jangan merampas dulu, tapi mintakan kepada dia untuk membatalkan. Nah, dikembalikan uangnya, baru setelah itu diambil handphonenya. Nah, seperti itu pembatalan dimintakan. Nah, itu insya Allah dibolehkan. Tapi ingat, memang harus dengan kerelaannya. Kalau dia tidak rela, ini jadi masalah. Itu bisa terhitung merampas memang. Tapi kita katakan yang seperti ini harus diberikan edukasi dulu, edukasi, kemudian penjelasan, lalu dimintakan secara baik-baik untuk bisa membatalkan. Nah, seperti itu agar dia rela, ridho, demikian. Atau menyebutkan alasan yang lainnya. Beda kalau seandainya seorang orang tua dengan anaknya, maka tak pun perlu diganti uangnya, tinggal diambil saja barangnya, tidak masalah, karena harta anak ada harta orang tua. Demikian. Kata Rasulullah, anta wa maluka liwalidika. Engkau dan hartamu milik orang tuamu, demikian Maka enggak masalah kalau orang tua yang melakukan hal tersebut, mengambil, bahkan uang enggak perlu dikembalikan, tidak masalah. Tapi butuh pendidikan juga, disampaikan apa yang menyebabkan hal tersebut. Dilakukan seperti mengambil handphone, apa sebabnya? Sampai menyita handphone. Ternyata ada sebab kemudaratan yang akan muncul dari handphone tersebut. Nah, ini perlu diedukasi Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, bismillah, izin bertanya Ustadz, apa hukumnya kerja sebagai karyawan cleaning service di tempat refleksi spa? Gitu Ustadz. Kayaknya spa ini yang jasa pijit-pijit spa itu untuk kecantikan perempuan kayaknya, atau untuk kenyamanan tubuh dengan uap kalau nggak salah Baik. Bismillah.
Nah, apabila ternyata dalam tempat refleksi spa tersebut terjadi kemaksiatan, seperti apa maksiatnya? Buka-buka aurat. Atau contohnya ya adanya jasa melakukan pijitan kepada orang yang bukan mahramnya dan seterusnya, hal-hal yang diharamkan, maka tidak boleh kerja di situ, ya. Ya lebih-lebih ini akan bisa melihat ya aurat-aurat, nah seperti itu. Namun apabila ini spa yang syar'i gitu ya, tempat refleksi spa yang syar'i, maka tentunya boleh saja, ya, tidak masalah. Tapi dilihat ya, kalau seandainya terjadi hal-hal yang maksiat di tempat tersebut, maka jangan kerja di tempat itu. Dikhawatirkan pertama terlibat, yang kedua ya itu merupakan bentuk dukungan, yang ketiga bisa jadi ikut-ikutan nanti jadi banyak melihat kemudaratan, melihat kemaksiatan, sehingga dosanya pun bertambah-tambah demikian ya. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan, penyampaian materi dan menjawab ya pertanyaan yang sudah masuk. Mohon maaf ya bila ada kesalahan dan kekurangan. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah kekurangan dan kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, dan kepada para hadirin, para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum ya kita mengakhiri perjumpaan kita, seperti biasa kita memberikan motivasi ya untuk berdonasi, menyisihkan sebagian harta yang telah Allah berikan kepada kita untuk membebaskan lahan Masjid Al-Muwahhidin. Di atas lahan ini akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Ini akan dijadikan Islamic Center insya Allah di wilayah Medan dan sekitarnya, ya, yang berbasis sunnah insya Allah taala. Kekurangan dana kita kurang lebih sekitar 1 miliaran, ya, kurang lebih 100 miliar, 1 miliar. Ya, silakan miliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan ini akan terus mengalir apabila dimanfaatkan oleh manusia, tentunya untuk kebutuhan ibadah, kajian-kajian dan kegiatan sosial yang lainnya. Ya, silahkan ya berdonasi, ya berinfak dan menyalurkan sedekahnya ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.